Jadi ada sedikit kesalahpahaman atau bagaimana. Kalau di agama kami yang mengatakan itu terutama seperti ibu ya. Andaikan seorang istri dilarang suami, walaupun orang tua itu meninggal atau bagaimanapun haram hukumnya. Kenapa? Kenapa kalau saya katakan kayak gitu? Karena setiap dosa seorang istri di keimanan kami, Bang, itu kami laki-laki yang menanggungnya. Karena udah secara ijab kabul kita ngomong secara ijab kabul ya. Orang tuanya itu udah serahkan penuh kepada seorang suami kayak gitu. Makanya dalam hal muslim, setiap ijab kabul itu udah selesai, Bang. Itu yang saya klarifikasi omongan ibu tadi. Dan masalah untuk saya kebetulan alhamdulillah tinggal di Nusa Tenggara Timur, Bang. Di sini mayoritas non muslim paling banyak. Setiap itu kami tidak ada, maksudnya kalau meninggal orang Kristen, kalau diundang kami tetap pergi. Nggak ada istilahnya kita nggak boleh pergi, orang layak orang meninggal orang Kristen atau orang apa, tidak pernah, Bang. Itu yang saya klarifikasi omongan ibu abang tadi, masalahnya tapi apakah boleh mendoakan orang non muslim? Boleh-boleh aja, Bang. Menurut agama, menurut kepercayaan kami doain. Misalnya orang meninggal itu, bagi saya karena apa? Orang non muslim maupun muslim itu adalah saudara kami. Begitu. Walaupun bukan seiman, tapi sama-sama kalau kami sesama manusia. Kayak gitu loh, Bang. Baik. Siapa yang bilang? Saya mau tanya dulu, siapa yang bilang nggak boleh doain? Baik, saya akan bacakan surat At-Taubah 113 ya. At-Taubah 113. Yang saya heran ini banyak umat muslim ini memang tidak tahu ya bahwa yang tertulis dalam Al-Quran itu apa. Karena ya seperti abang ini mungkin dia baca Quran tuh baca huruf Arab, jadi nggak dibaca terjemahannya. Baik. Oke, saya bacakan saja, Bang ya. Oke, baik. Bang, ini ayat Al-Quran ya. Sebentar, iklannya saya hilangin dulu. Oke, ini ayat Al-Quran ya. Surat At-Taubah ayat 113. Bentar, Bang, iklannya ini muncul terus. Aduh. Nih, surat At-Taubah ayat 113. Kelihatan? Coba Anda yang baca. Saya nggak, kurang jelas itu, Bang, terlalu kecil. Oke. Baik, pantasan masih Islam. Baik, saya bacakan. Bukan, masalahnya kecil, Bang. Iya, baik, saya bacakan. Ya kalau besar Anda murtad dari Islam, Bang. Baik, saya bacakan. Tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun mereka ini kerabat. Lah, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Kita lihat. Sebentar. Nggak usah baca tafsirnya dulu, Bang. Nggak usah baca tafsirnya. Saya jelaskan dulu yang di atas. Itu musyrik itu apa artinya? Bukan Kristen atau bukan orang agama lain kok. Musyrik yang dikatakan dalam surat di atas itu orang yang benar-benar jolimin Tuhan. Kayak gitu loh, Bang. Oke, jadi orang Kristen tidak musyrik ya? Itu musyrik jadi di mana? Itu saudara kita juga. Siapa yang bilang musyrik? Kata teman-temanmu, Bang. Oke, jadi orang Kristen masuk surga ya? Iya, menurut kepercayaan dan keimanan mereka masuk surga ya masuk surga, Bang. Menurut kami juga. Enggak, menurut agama Islam, menurut iman Islam
Kristen masuk Masuk surga. dengan saya tidak mau terlalu terlibat dengan ya istilahnya kata-kata ulama atau kata-kata ini ya bang. Menurut Susah, kan? pendapat saya pribadi ya bang, menurut mereka masuk surga, menurut imannya mereka masuk surga, tidak ada keberatan. Menurut agama iman Islam, Bang? Muslim masuk surga ya masuk surga. Menurut Tapi agama tidak Islam pernah gimana? Kami keberatan bahwa dia mengatakan dia masuk neraka atau masuk apa, tidak pernah bang. Oke, menurut Al-Quran dia masuk surga atau neraka? Kalau menurut saya sih, saya begini bang, semasi logika saya selalu pakai logika. Namanya hadis atau apapun, kalau itu Ini bukan hadis loh, ini ayat Al-Quran loh. Al-Quran. Ini di sini Tapi dikatakan begini. Usai menjelaskan sifat-sifat orang yang bertobat, Allah lalu menjelaskan manusia yang tidak layak dimohonkan ampunan Allah. Tidak pantas, apa yakni itu, Pak? tidak pernah. Itu apanya? Maaf bang, saya potong. Itu apanya? Itu apanya di bawah itu? Ini tafsir surat Itu Wajiz. tafsirnya kah bang? Tafsir kan, bukan artinya kan? Nah, kalau Itu artinya siapa ini yang tafsirkan? Iya. tidak ada hak bagi nabi dan bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Itu musyrik, Sekal- bukan di luar Islam kan? Bukan agama di luar Oke, Islam. baik. Sekarang saya definisi musyrik itu apa? Musyrik itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Musyrik itu bukan itu definisi musyrik, Bang. Kami Musyrik itu adalah yang menyembah selain daripada Allah. Nah, itu Contoh siapa yang nih. ngomong kayak gitu bang? Siapa yang ngomong kayak gitu? Boleh dinaikin nggak yang ngomong kayak gitu? Oke, baik. Kita kasih naik satu muslim ya. Kita kasih naik satu muslim. Oke. Baik. Tapi harus benar-benar Afif. muslim ya, bukan muslim apa-apa Oke. ya. Oke, kita kasih naik Afif Abdurrahman. Yo, Afif Abdurrahman. Silakan. Ya, Afif, silakan nyalakan kamera Afif. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang Afif. Silakan nyalakan kamera dulu Bang Afif. Oke. Ya, Bang Afif, saya mau tanya dulu Bang Afif. Apa sih definisi musyrik itu? musyrik setahu saya itu menyekutukan Allah, menduakan. Menyekutukan Allah, menduakan. Oke. Orang Kristen, apakah orang Kristen menyembah Allah? Kalau orang Kristen masuk musyrik karena menyekutukan Allah. Oke, menyekutukan Allah. Silakan Bang Arya Jaya Mobil. Kalau Bang Saya Edi suka tahu. enggak, ini gambarnya. Ngelik gambarnya. Aku tanya bentar jangan kirim gambar dulu. Aku tanya sama kau. Orang Kristen menyekutukan Allah itu dari segi mana? Aku tanya sama kau. Kau Muslim nggak? Aku tanya sama kau. Saya Muslim, Muslim cuma nggak? saya nggak ngikutin pembahasannya ya Bang. Saya langsung masuk terus naik Pembahasan gitu. apa? Pembahasan Maksudnya apa? gimana Aku ini? tanya sama kau. Muslimnya dari segi mana? Mana yang dalilnya? Siapa yang mengatakan orang Kristen itu menyekutukan Allah? Siapa? Anda bilang orang Kristen tidak menyekutukan Allah, tidak Dari termasuk segi mana? musyrik gitu. Enggak, ya, aku tanya Musyrik orang itu, Kristen dikatakan menurut Anda itu sesama apakah? Muslim, sesama Muslim Pengertian itu musyrik dikatakan di pemikiran Anda itu apa? Pak Arya Jaya Mobil. orang yang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Apakah orang di luar Muslim semua menyekutukan Allah? Aku tanya sama kau. Berarti kau ini bukan tinggal di negara Indonesia. Aku tanya sama kau. Apa itu? Apa namanya? Dasar-dasar Pancasila. Aku tanya sama kau. Kau ini yang bikin rusak namanya Muslim. Muslim abal-abal kalian ini. Ya, terus intinya apa, Bang? Iya, kenapa? Makanya jangan suka istilah kata. Aku tanya sama Bang itu dalam surat atau yang tadi yang Bang Adi Edis TV tadi apa namanya baca, katanya musyrik itu di luar Muslim, ini semuanya musyrik. Itu nggak jelas. Kalau yang musyrik itu orang yang benar-benar
yang menyekutukan Allah, bukan mereka masih mempercayai Tuhan. Mereka ada Tuhannya. Nah, Tuhan mereka untuk mereka, Tuhan kita untuk Oke bang, kita. kalau pendapat anda kayak gitu ya nggak masalah bang. Terus Saya nggak apa? mau ngotot gitu. Ya udahlah. Bukan Oke, masalah berarti- kamu ngotot, untuk Berarti memberikan kepahaman. Afif Abdurrahman dinyatakan kalah. Oke. Baik. Dia tidak punya dalil, kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Umar. Udah dihajar semua dia sama Arya Jaya. Umar, silakan Umar, nyalakan kamera Kita ini Umar. pakai logika. Kita ini pakai logika, jangan secara bodoh. Ya Umar, menurut Arya Jaya, orang Kristen itu tidak musyrik dan masuk surga. Silakan. Des, aku mau diskusi sama kamu, sama ini nggak level. Sama kamu oke, sama ini nggak level, nggak kelas. Ya coba kau tanggapi dulu dia. Nggak, malas. Nggak level. Aku sama kamu maunya. Gimana Arya Jaya? Katanya nggak level Arya Jaya. Ini muslim yang nggak tahu diri. Saya izin pamit banyak, terima Nggak kasih. level. Sama kamu oke. Tuh, katanya nggak tahu diri kamu katanya Umar. Umar, boleh tidak? Tadi kan ini berangkat dari kisah dari ibu tadi ya, Ibu Saragih tadi. Dan ini banyak. Ini banyak dialami oleh perempuan-perempuan mualaf lainnya. Jadi ketika dia mualaf, maka dia putuskan untuk memeluk agama Islam. Kemudian terjadilah sesuatu kepada orang tuanya. Contohnya orang tuanya meninggal. Ya. Nah, ketika orang tuanya meninggal, bolehkah sang anak ini berdoa untuk orang tuanya? Gini Des ya, setahu aku Des ya, setahu aku. Bagaimanapun kafirnya orang tua, bagaimanapun ingkarnya orang tua sama Allah Subhanahu wa taala. Selagi perintah dia itu tidak mengajak syirik juga, itu harus kita patuh, wajib patuh. Ini nggak nyambung sih. Umar, Contoh gini pantes. dia, Dengar iya, dulu Umar, aku dengar dulu paham. Umar, dengarkan. Kamu ini nggak nyambung. Ya. Gini Umar, saya punya tetangga. Oke, tetangga saya ini mualaf. Oke. Ya, Nah, ketika dia mualaf, ikut suaminya menjadi seorang muslim, meninggallah orang tuanya. Bolehkah ya. dia datang ke acara meninggalnya orang tua tersebut? Nah kan, kamu kena pelanggaran kan? Wajahmu kayaknya kena pelanggaran terus ini Umar. Ya, Kenapa ini Umar? Bisa lanjut, nggak masalah. Nggak apa-apa Lanjut, ini? Ya. Lanjut ya. Oke. Bolehkah Lanjut aja, dia? ya. Bolehkah Aku dia? paham masuk itu Des. Bolehkah dia datang paham. ke acara kematian orang tuanya tersebut dan dia mendoakan orang tuanya tersebut? Boleh nggak? Ya. Iya, aku paham masuk kamu tuh. Misalnya ada orang Kristen meninggal itu masih ada hubung kerabat atau macam-macam lah. Kalau orang tua aku umpamakan amit-amit gitu ya kan. Anggap kerabat atau saudara. Selagi kita penyinggung al biasa nggak masalah, tapi jangan mengikuti Baik. ritual agama dia. Contoh Berarti dia boleh nggak berdoa didoakan? acara agama Boleh dia, kita mendoakan boleh nggak? ikut. Boleh mendoakan nggak? Kalau ritual agama dia tidak boleh. Sendiri di rumah itu mendoakan. Kalau Baik, di rumah sendiri itu boleh aja lah. baik. Saya balikan kamera saya. Jangan harap kamu minta ampunan orang tuamu. Baik, lihat ini. Ini adalah ayat Al-Quran. Setuju? Yo. Oke. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka itu kerabat. Jelas? Ya, lanjut. Oke, punya hak nggak dia minta ampunan kepada Allah, kepada orang-orang musyrik?
Iya, karena gini deh saya. Kalau dia mati tidak akan bertobat itu kan kekal di neraka. Jadi minta ampun pun untuk apa juga minta ampun. Iya, makanya betul, makanya betul kalau orang tuamu, Betul, Bang. kalau orang tuamu Kristen Ya, dan Kak, dia sebenarnya meninggal, ya Iya. ngapain kau percuma udah biar Iya, gue di neraka dia itu. Betul. Setuju. Betul. Betul, gak bakalan apa Iya. Iya, betul. Maka aku tadi bilang boleh aja aku bilang. Tengok nada aku, boleh aja aku bilang. Bukan aku bilang. Iya, makanya tadi saya Boleh bilang, aja. kok boleh? Udah Ada. jelas itu nggak ada hak, kok boleh sih? Siap. Beda deh. Udah dibilang Beda tidak kan? ada Iya, hak, kok boleh? Siap, aku paham. Beda kalau kata gini, oh kita wajib doa ke orang tua, itu wajib. Ini kan saya boleh aja. Tapi kalau kita ada mati dalam keadaan kafir itu doa pun tuh apa? Nggak ada guna juga. Iya, Karena makanya pasti saya kita bilang tidak ada hak, percuma Iya, didoakan. Iya itu betul. Nggak ada guna juga. Oke lah, Umar, karena ini Umar, saya dari tadi udah pengen istirahat Tunggu. terus, Umar. Janji, kamu bilang boleh bohong tiga hal itu bagaimana? Janji dalam Islam boleh Umar, bohong dalam besok tiga lah hal. itu kita bahas lagi. Besok kita bahas lagi itu ya. Oke, Umar, saya juga udah mau istirahat nih. Oke, Umar ya. Oke. Selamat malam, saya turunkan. Muslim ya, Bang? Ya? Nanya, Enggak, saya konfirmasi dulu. Abang Muslim ya? ya, Muslim. Oke, silakan. Insya Allah Muslim. Silakan, apa yang mau Anda tanyakan? Sekedar mau nanya ini, Mm-mm. Bang Edis kan banyak tahu tentang Al-Quran, ya kan? Bahkan saya katakan tidak mungkin ada orang Islam yang lebih tahu Quran daripada saya. Itu yang saya pertanyakan. Ya, Di dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun, tolong jelaskan ke saya. Surat Al-Kafirun ayat Dari ayat pertama sampai ayat akhir. baik, di dalam surat Al-Kafirun. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu sebenarnya berisi tentang ayat-ayat katakanlah aku menyembah apa yang aku sembah dan kamu menyembah apa yang kamu sembah. Seperti itu ya, atau biar lebih jelasnya seperti ini. Saya bacakan saja ya. Dari ayat pertama ya. Oke, baik. Baik. Kita bacakan ya surat Al-Kafirun ya. Baik. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Oke. Kul ya ayyuhal kafirun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, Mau saya jelasin tentang itu ayat ini? saya masih ngasih pertanyaan lagi. Oke, silakan. Boleh? Silakan. Menurut Bang Edis, ayat pertama itu siapa yang bicara? Ayat kedua dan selanjutnya itu siapa yang bicara? Baik. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, ayat ini itu seruan sebenarnya. Seruan dari anonimus, orang yang tidak dikenal. Kalau Muslim, ini kalau Muslim ya Bang ya. Kalau Muslim berkata ini adalah Allah yang berfirman dan Allah memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengatakan ini kepada orang-orang kafir. Ini kalau versinya orang Islam. Nah, ya terus. Tetapi kalau kita baca ayat ini secara tekstual, ayat ini tidak berbicara tentang Allah berfirman kepada Muhammad. Tetapi ayat ini merupakan seruan dari seorang penulis. Siapa penulis ini? Penulisnya tidak diketahui siapa. Seruan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk mengatakan bahwa seruan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk kau sembah sembahanmu, saya sembah sembahan saya.
Saya tidak menjadi penyembah apa yang kau sembah, kau tidak menjadi penyembah apa yang saya sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi yang perlu teman-teman muslim ketahui, ayat ini bukan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen atau ahli kitab. Ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir, para penyembah berhala. Tetapi ayat ini juga akan aneh. Sebentar, saya akan tunjukkan ya, saya akan tunjukkan. Mun'im Siri itu pernah merekonstruksi surat Al-Kafirun ini. Bahwa bunyi ayat ini sebenarnya bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti jadi kacau. Tapi itu di bahasan selanjutnya. Saya akan tunjukkan ayat ini ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan satu ayat lain di dalam Quran. Ini ya. Ini ayat ini berbicara mengenai nih, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Saya balikin dulu kamera saya ya, Bang Rohmadi ya. Terus. Tapi sebelum ke ini kita intermezzo lagi ya, kita ulangi lagi nih. Perhatikan. Iya. Perhatikan Quran surat Al-Kafirun tadi. Katakanlah, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bandingkan ayat ini dengan surat Al-Ankabut. Bandingkan surat ini dengan surat Al-Ankabut ayat ke-46. Perhatikan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah, lihat ini, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Jadi di sini ayat ini malah mengatakan yang bertentangan dengan ayat ini. Nih, bagaimana mungkin surat Al-Kafirun berkata, di dalam surat Al-Kafirun, kamu tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Setuju gak? Setuju. Tetapi di dalam surat Al-Ankabut, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ya, setuju. Nah, makanya saya bilang di dalam surat Al-Kafirun ini sebenarnya terjadi salah terjemahan. Menurut Bang Edis itu salah terjemahan. Ya. Iya toh? Itu akan kita bahas di tema khusus besok, Bang Romadi, karena ayat tersebut. Dengar dulu. Silakan. Tadi Bang Edis itu salah terjemahan, kan begitu? Ya. Ya kan? Ya. Itu bukan salah terjemahan. Menurut saya ya kan, saya nggak begitu paham tentang agama baik Islam maupun Kristen. Itu bukan salah terjemahan, cuman kalianlah yang salah tangkap dari pembicaraan Al-Kafirun tersebut. Menurut pemikiran saya lah, saya kan nggak bilang tadi, saya belum tahu, belum memahami tentang Islam, juga belum memahami tentang Kristen. Nah, Itu masalahnya, menurut pikiran saya. oke, masalahnya Ingat begini. dulu. Oh, silakan. Masalahnya di situ kan, hai orang kafir, hai orang-orang apa? Kafir. Ya ayuhal kafir, katakanlah, hai orang kafir. Itu sebetulnya itu firman Allah, bukan salah apa. Ke belakangnya itu aslinya antara perdebatan kalian dan kalian saling bertolak belakang. Di situ nggak ada titik temu damai, begitu Bang. Di situ ayat terakhir, baca abang. Agamamu Lakum untukmu, dinukum waliyadin. agamamu Bagi- untukmu,
Iya kan? Bagimu untukmu, bagimu untukmu gitu kan? Atau agamamu untukmu, agamaku untukku, kan begitu. Itulah titik temunya yang sebenarnya, Bang. Baik, Itulah baik. titik damainya. Iya Baik. kan? Tetapi yang jadi masalah begini, Pak Romadi, Bang Romadi. Tadi Anda sudah mengakui. Anda kan tadi sudah mengakui bahwa Anda adalah seorang awam yang tidak Orang mengerti apa? Al-Qur'an, tidak mengerti Al-Qur'an, tidak mengerti Tidak Alkitab. mengerti Al-Quran, tidak begitu memahami. Beda lah, tidak Nah. mengerti juga. Nah itulah Nah. abang yang namanya mau ngambil kesimpulan sendiri dari dulu abang ada pembicaraan ngambil kesimpulan sendiri, nggak mau mengambil kesimpulan orang gitu loh, Bang. Iya, Jadi masalahnya harus ada perbedaan bahas kalimat sedikit, Bang, itu salah arti, Bang. baik. Masalahnya begini, Bang. Abang kan sudah mengakui bahwa Abang kan tidak ngerti, tidak memahami atau kurang memahami. Bagaimana mungkin Beda. kurang kesimpulan dari orang yang kurang paham diambil? Kurang sama tidak itu beda. Itulah abang Iya. ngambil kesimpulan. Bolehkah Saya tidak. gini, Bang? Kalau Bolehkah tidak, kita mengambil kesimpulan? Abang, ya kan? Bilang Muslim egois. Lihat toh kenyataannya abang, ya kan? Begini, Aku nggak iya. bilang- aku Oke, bilang, sekarang gini abang saja. itu Kita egois. kita Gitu. pakai yang anu lah. Kita pakai logika ya. Bolehkah Iya, kita pakai mengambil logika. kesimpulan? Tenang, Bang. Jangan marah-marah dulu, Bang. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah gini. Ini, Bang. Senyum Ya, dulu, Bang. dengar, Senyum dulu, Bang. Bang. Bang, senyum dulu, Bang. Senyum dulu, Bang. Senyum dulu. Tenang, jangan. Tenang, Bang. Jadikan debat ini ajang belajar, Bang. Jangan malah menimbulkan tegang urat saraf, malah stres. Ya. Iya, gini. Perhatikan, Bang, gini. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang memahami. Kalau sudah kurang memahami, bagaimana mungkin kesimpulannya kita ambil, Bang? Ini saya jawab. Kata arti kurang itu bukan berarti nggak tahu kan? Iya, Logika. namanya kurang. Kalau kurang paham, ya harusnya belajar lah. Masa kurang paham malah ngajarin? Kurang paham artinya belum 100% memahami seluruh Al-Quran, iya kan? Oke, sekarang gini aja. Tapi satu Benarkah? ayat Al-Quran bisa dipahami, itu namanya Oke. kurang paham. Baik, benarkah ayat Quran tadi mengatakan bahwa kepada ahli kitab bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu? Setuju kan aku kan? Oke. Lalu kenapa Setuju. ayat yang lain mengatakan Lalu kenapa ayat yang lain di dalam surat Al-Kafirun malah mengatakan yang sebaliknya? Nah, coba bacakan. Di dalam Bacakan. surat Al-Kafirun, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Kata Sementara orang di dalam Muslim surat misalnya. Al-Ankabut berkata, sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Ini bagaimana? Itu di antara surat Al-Kafirun tersebut, Bang, itu antara kepercayaan kami dan kepercayaan Abang, iya kan? Yang Salah, dikatakan bukan. Kalau itu antara Coba. kepercayaanmu dan kepercayaan kami, bagaimana mungkin ayat yang lain berkata, kami beriman apa yang diturunkan kepada kami dan juga terhadapmu. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Berarti Abang Anda belum mengklaim bisa. menyembah, berarti Anda mengklaim menyembah Tuhan yang kami sembah. Kalau Anda mengatakan nggak kami beriman. Oke, saya Saya bacakan nggak lagi. mengklaim. Baik, saya akan tunjukkan. Itu. Kalau tidak mengklaim, bagaimana dengan ayat ini? Saya balikan nih, Bang. Komentar Ya. Abang di Edis TV ini yang sebenarnya bukan bicara tentang Coba, Taurat atau bukan tentang Quran. tapi coba Anda yang baca tentang nih. egonya. Coba Bang Rumadi yang baca, Bang. Coba. Silahkan Dan Abang yang janganlah- baca, saya dengarkan. Oke, baik. Mungkin dia nggak bisa baca ini. Kayaknya kemungkinan dia nggak bisa baca ini. Baik, ya baca, Kak. Abang lah satu-satunya di dunia ini yang paling pintar dengan ketololannya. Sudah mulai marah-marah dia. Baik. Dan janganlah kamu
berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang diimani oleh ahli kitab. Sementara di dalam surat Al-Kafirun mengatakan, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Gimana ini? Iya. Wah. Itulah yang kukatakan tadi, itulah titik damainya seharusnya, Bang. Oke. Seharusnya. Begini, Bang Romadi. Seharusnya itu Kalau- titik damai. Kalau udah mengakuin agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kenapa Abang kok mesti menyalahkan? Karena banyak umat-umat muslim, ustadz-ustadz Anda membahas agama kami. Contoh, Jangan. Abdul Somad berkata di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa berkata, akan datang Nabi Muhammad, katanya. Terus kemudian Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain juga mengatakan hal-hal yang mirip 11-12. Dikatakan misalnya, di dalam Injil itu telah dituliskan nubuah tentang kedatangan seorang rasul, kedatangan seorang nabi yang di punggungnya terdapat tompel. Nah, maka kami sebagai pemegang kitab Injil, ya kami luruskan, sesungguhnya itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah dusta yang diada-adakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hal-hal yang dusta tersebut, mereka itu bernasib malang, lagi celaka. Itu. Nah, inilah tugas saya kepada kalian untuk mengajarkan ajaran yang sebenarnya, begitu. Oke, itu Abang tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti itu, ya kan? Jadi secara otomatis Abang sebagai non Muslim gitu kan tersinggung kan? Iya kan? Bukan tersinggung, kami ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan, Bang. Kalau dibilang di dalam Injil akan datang Dengarkan Nabi, dulu. ya saya luruskan lah. Gitu. Kalau orang bicara mau ngejelasin, ya kan? Saya cuma mau cari titik damai aslinya, Bang, bukan mau cari permasalahan gitu. Lah kalau Abang atau non yang lain tersinggung dengan perkataan yang disiarkan oleh siapa tadi, Ustadz Abdul Somad. Ya kan, tersinggung, silahkan Ustadz Abdul Somad ditegur. Bukan pas semua Muslim, belum tentu, ya kan? Saya juga belum tentu menyinggung perasaan orang-orang Nasrani. Masalahnya Gitu. Abdul Somad kan sudah ditegur, tetapi dia mengatakan, saya dengarkan. Ketika Abdul Somad dipanggil oleh MUI, Abdul Somad, kamu harus klarifikasi nih. Kamu bilang di dalam salib itu ada jin kafir. Abdul Somad bilang bagaimana? Saya mengajarkan agama saya. Saya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama saya. Kesimpulannya tidak apa-apa. Ya saya juga sama. Saya juga sama, Bang. Saya di sini mengajarkan agama saya. Saya di sini mengajarkan apa yang saya baca di dalam kitab suci saya. Contohnya apa? Di dalam kitab suci saya nggak ada ciri-ciri Nabi itu ada tompelnya di punggung. Nah berarti ya jangan melarang-larang. Orang saya mengajarkan agama saya kok dilarang-larang. Gitu. Mengajarkan agama Abang sesuai Bible, ya kan? Silahkan, cuman Abang jangan pas bawa-bawa Al-Quran gitu.
Bang, kan mau tidak mau akhirnya kan terjadi perdiskusian. Yang penting itu Bang, dalam diskusi itu satu, jangan memfitnah. Jangan melakukan hujatan-hujatan, makian-makian, caci maki. Itu yang paling penting. Nah, setelah jadi kayak gitu ya kan, sampai akhir ini belum ada titik temu, belum ada perdamaian ya kan. Ya memang tidak ada Percuma. titik temunya Bang. Titik temunya itu adalah bahwasanya apa yang kalian ucapkan itu tiada lain hanyalah dusta belaka. Dan itu kan termasuk aku. Iya kan? Loh, Pernahkah aku ketika Anda Oke, apakah Anda Katakan. mengimani? Oke, sebentar. Anda mengimani tidak bahwasanya di dalam Injil, Itulah keegawanmu kayak gitu. Romadi, apakah Anda mengimani bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat nubuat tentang datangnya nabi yang ada tompelnya? Gitu. Betul nggak? Silahkan. Di dalam Injil nabi yang ada tompelnya, betul atau tidak? Kamu itu egois, mau menangnya sendiri. Oke lah. Nampaknya dia sudah mulai emosional, teman-teman. Oke. Pak Romadi, Pak Romadi, saya sarankan kepada Anda untuk menenangkan diri dulu di bawah ya. Seduh kopi dulu. Bikin kopi dulu, nanti kalau udah tenang, naik lagi, oke? Senyum dulu dong, senyum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Berat. Kan tadi sudah saya bilang teman-teman, kita ini kan berbeda. Berbeda itu tidak harus kita ini saling memadamkan. Begitu loh. Berbeda itu kita ini untuk mencapai satu kesimpulan gitu loh, bahwa inilah yang dalam milik apamu. Nah sekarang logikamu saja. Apakah kamu mau tetap mengimani yang seperti itu atau berbalik dan bertaubat gitu? Silakan. Bang Roni, kemana saja? Silakan, Roni Akbar. Malam Bang. Selamat malam Bang. Ngantuk atau gimana Bang? Ya baru bangun ini kayaknya nih. Baru bangun ya, duduk lah Bang. Gak apa-apa, saya berdiri ya. Aduh tadi baring-baring aja. Soalnya baru pulang kerja ini. Sebentar, Oh iya, saya mau nanya, sebentar Bang. Satu Saya mau tadi nanya, baru bisa nggak bangun dibaca tidur, ulang sekarang tadi pulang itu? kerja. Sebentar. Ini Nah, agak sedikit maksudnya tadi Pak. Tadi Ya, Anda dengar dulu bilang makanya. baru bangun tidur. Habis itu baru pulang kerja. Yang mana yang bener ini Bang? Makanya dengar dulu. Nah, Dengar gimana? dulu. Kita belum selesai ngomong juga udah so menjawab aja. Gimana? Tadi pulang kerja langsung ketiduran, mungkin kena capek ya gitu. Nah makanya tadi sempat tidur dikit, kena pulang kerja. Kebetulan di sini lagi hujan gitu loh. Kebohongan Enggak. akan ditutupi oleh kebohongan lainnya. Nah, Silakan. di rumah. Nah. Oh ya, Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. saya pingin apa namanya ya? Bisa dibaca ulang nggak yang tadi itu soal itu perdebatannya tadi sama itu Bang apa tadi itu namanya itu? Rohmadi. Itu loh yang tadi pokoknya yang tadi itu mengenai yang kamu sembah apa yang ku sembah apa itu apa Oke. soalnya Di dalam surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Saya bacakan saja ya ayatnya ya. Perlu ditampilkan di situ atau saya baca saja? nggak usah ditampilkan aja, dibacain aja dah. Oke, saya baca ya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah.
Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Betul, betul. Terus Nah, kalau menurut tanggapan abang itu tadi yang saya dengar itu salah tafsir gitu ya, salah apa namanya? salah terjemahan. Sebagai Ya, Mun'im Siri. terjemahan. Itu menurut Mun'im Siri boleh nggak ini dibacain lagi tuh yang satu tuh? yang mana? Itu tadi kan ada itu yang masnya bilang itu apa ya? Apa tadi itu ya? Saya ingat dulu sebentar ya. Yang Mas baca tadi itu setelah Mas baca. Oke, di dalam surat Al-Ankabut ya. Oke, di dalam Nah, surat itu. Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ayat ini mengindikasikan bahwa Tuhannya ahli kitab itulah sebenarnya Tuhannya orang Muslim, betul? Ya, betul. Nah, lalu Makanya bagaimana kita di itu ayat satu. yang lain Dengar dikatakan dulu. gimana? Ya. Bagaimana di ayat yang lain mengatakan apa terus? Bagaimana di ayat yang lain mengatakan bahwa kami tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Sementara di ayat yang tadi mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Itu sebelum turunnya Al-Quran, Bang ya. Sebelum turunnya Al-Quran. Memang sih Alkitab itu lebih dulu sebelum Al-Quran. Sementara turunnya ayat Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad ada. Ya, barulah ada Al-Quran itu. Memang betul Tuhan kamu dengan Tuhanku satu. Tapi yang bikin bedanya, Bang, ya yang bikin bedanya, kami itu menyembah Tuhan yang gak pernah kami lihat, tapi yang kami percayai. Nah, Sementara itulah yang kalian bilang kalian bikin Tuhan sendiri. Masalahnya yang bikin masalahnya Tuhan kalian sendiri. bikin Tuhan baru itu loh. Nah, yang kalian sembah itulah yang kalian Tuhan yang kalian buat itu. Tuhan Loh, Anda justru itu ada tiga. bagaimana mungkin kamu mengklaim? Kan kamu mengklaim Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Sementara kalian malah bikin Tuhan baru. Contoh yang Tuhan. Dengar dulu. Bang, Dengar dulu. Tuhan baru itu Tuhan yang Bang. baru Gini, maksud- saya kasih contoh. Gini, Bang. Muhammad Muhammad itu kan tidak lahir di hutan, dia tidak lahir di tengah-tengah yang nggak ada masyarakat. Dia lahir itu kan di tengah-tengah masyarakat. Setuju? Ya, betul. Nah, di Terus? masyarakat itu pada waktu itu mereka perginya kemana? Apakah mereka pergi ke gereja atau mereka pergi ke masjid atau mereka pergi ke wihara? Kemana mereka pergi ketika Muhammad? Terus. Coba kemana mereka pergi? Terus aja lah. Terus. Jangan terus-terus dulu, nanti masuk jurang, Bang. Gini loh. Enggak, terus aja. Gini, Saya pingin mau dengar itu. Muhammad penjelasannya itu. Muhammad kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Orang Quraisy pada waktu itu perginya kemana? Ke gereja atau ke masjid atau ke terus? wihara? Iya, saya paham tuh, Bang. Saya Iya, kan kemana sudah mereka bilang pergi? tadi. Iya, saya dengar dulu makanya. Nah, saya paham di saat itu kan belum ada agama Islam. Ya, Bang ya, karena agama Islam turunnya belakangan. Saya tahu sebelum orang itu mengajari agama Islam itu kan terlebih dahulu tuh agama Kristen, Buddha atau Protestan atau apa. Nah, sehingga Iya, di situ orang-orang Quraisy turunlah pergi kemana? Al-Quran. Saya tahu perginya enggak pergi kemana-mana. Orang dia pergi ke gereja, ke kuil, ke apa, saya tahu itu. Iya, orang-orang Karena Quraisy di saat sukunya itu agama Muhammad. itu belum ada. Jangan disamakan. Di saat sekarang kita sudah punya agama masing-masing. Jangan disamakan. Iya, makanya saya Zaman tanya, dulu. pada waktu itu mereka pergi kemana? Saya kan sudah bilang tadi. Di saat itu kan belum ada itu masjid, belum ada agama Islam kan belum ada. Makanya diturunkanlah Nabi Muhammad. Iya, diturunkan makanya Al-Quran. mereka pergi kemana pada Nah. waktu itu? Karena belum ada masjid, Iya, belum ada gereja. Ya saya tahu perginya ke gereja, ke apa namanya itu.
ke Bukan ke gereja, Bang. Bang patung dewa ke apa Roni, kayak Bang gitu. Roni. Aduh. Ah, Bang itu kan, Roni, dengar ya. Bang Roni. Bang Roni, Itu kan menurutnya Bang. Roni. Yang mereka pergi itu pada waktu itu mereka pergi ke Ka'bah. Ngapain mereka di Ka'bah? Terus? Mereka menyembah berhala di Ka'bah itu. Setuju? Setuju nggak mereka menyembah berhala? Saya nggak pernah tahu kalau masalah itu menyembah berhala di Ka'bah itu. Aduh, ya belajar lagi sana. Anda tahu peristiwa Fathul Mekah nggak? Karena dulu itu belum ada Ka'bah sebelum Nabi Muhammad itu ada. Jadi Ka'bah baru dibikin. Sekarang yang terjadi pertanyaan saya itu. Sebentar, jadi Ka'bah baru dibikin. Yang bilang Mbak. Nggak dengar dulu makanya. Pantesan kalian bikin Tuhan baru. Nah, sekarang saya Oke mau lah, nanya. oke lah. Saya mau nanya. Belajar dulu. Saya mau Belajar nanya dulu Tuhan sana. baru yang Ya belajar dulu sana. Ka'bah belum ada. Pada waktu kalau misalnya Ka'bah belum ada, lalu bagaimana peristiwa Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah? Dalam peristiwa Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah, Ka'bah itu berhala-berhalanya dihancurkan. Itu menandakan bahwa waktu Muhammad lahir, waktu Muhammad belum jadi nabi, tempat itu memang sudah ada dan mereka di situ melakukan penyembahan berhala. Makanya pada waktu Islam datang, kiblat pertama tidak di Ka'bah. Karena Muhammad tahu tempat itu tempat penyembahan berhala. Coba apa alasan Muhammad tidak mau kiblatnya ke Ka'bah? Gimana doh? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Alek Papariko. Alek Papariko. Silakan Alek Papariko. Alek Papariko. Oh, Pak Alek. Shalom Bang. Shalom Pak Alek. Apa kabar Pak Alek? Hai, puji Tuhan Bang, baik ya. Boleh saya naik gak Bang? Ini saya Kristen, izin. Oh, boleh Bang, silakan Bang. Ini Pak Alek ini, Pak Alek ini tadinya teman-teman sempat mualaf ya. Ya. Oke, Pindah dari Kristen kepada Islam. Balik lagi Kemudian ke Kristen. Sekarang balik lagi. Ya, karena Bang Edis. Karena Roh Kudus Karena itu Bang, karena Tuhan Yes. Yesus Bang. Ya, Amin. karena Pasti. ya, Ya. silakan Pak Alek. Oke, baik. Saya selalu ngikutin Bang Edis yang semula memang sedikit saya ingin jelaskan kenapa saya meninggalkan agama Kristen. Ya, karena satu kasus hukum yang menimpa kami, anak saya di penjara akibat dia melawan, ya, di penjara. Dan di sini saya kecewa karena dari mulai jaksa, polisi, pengacara, bahkan hakimnya ini orang-orang Kristen. Itu yang menjadi penyebab. Nah, lalu saya meminta bantuan atau satu orang menawarkan bantuan, ini seorang Muslim. Saya tidak mau menyebut namanya, dia dari Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana. Nah, dengan kelihatan begitu luar biasa, dia baik, kelihatan dia mau membantu anak saya untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, saya tertarik. Hampir 9 bulan saya belajar tentang keislaman. Nah, lalu saya mau mengucapkan kalimat syahadat di Kota Tangerang tanggal 27 Januari 2025. Saya sah menjadi Muslim. Nah, lalu saya dapat kiriman dari teman untuk melihat, menonton acara Edis TV. Nah, di situ saya belajar tentang Islam. Saya buat perbandingan dengan apa yang diajarkan oleh pengacara tadi yang membantu anak saya.
tiba-tiba dalam suatu malam, karena saya seringkali tahu terus-menerus bersama dia, orang ini kelihatannya baik, tapi rupanya ya tadi Bang, dosa jinah. Ya, saya tahu sendiri, saya nemuin sendiri. Jadi tiap klien, saya nggak mau sebut nama ya, saya nggak mau sebut nama, itu selalu kalau perempuan cantik ya dipakai gitu. Mohon maaf ini teman-teman ya, 2 kali, 3 kali. Nah ini saya mulai berpikir, karena kan saya ini orang yang seperti halnya teman-teman anti poligami ya. Pernikahan hanya 1 kali, yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia kecuali maut. Itu. Nah saya terguncang kembali Bang, setelah saya 4 bulan, 5 bulan saya menjadi Muslim, lalu saya putuskan balik lagi Bang. Jadi artinya saya mulai mengerti tentang ajaran perkawinan yang pokoknya suka ya udah diantam aja udah. Itu dari acara setelah saya nonton Bang Edis dan beberapa ustadz yang tampil tentang bagaimana aturan agama tentang perkawinan. Boleh bohong di dalam 3 perkara, semula saya nggak tahu. Termasuk terhadap istri dikala berperang dan lain sebagainya. Saya terkejut, lalu saya banyak lebih dalam lagi, saya mendengar dari tokoh-tokoh agama Muslim yang membenarkan, bahkan ada seorang ustazat yang menyatakan, ustazah ya, maaf ya kalau saya salah, kalau perempuan dapatnya apa, pangeran-pangeran nanti di surga, kalau bapak-bapak dapat bidadari montok, ya kan, kemudian betisnya apa Bang, bersinar, ya kan, bersinar dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu dapatnya apa, dapat pangeran-pangeran yang ganteng, bahkan bebaslah di surga itu. Acara pesta SEX. Waduh, saya terpukul kembali saya terpukul, lalu puji Tuhan saya rutin mendengar acara Bang Edis, lalu saya memutuskan saya kembali menjadi anak Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mengajar kebenaran, pujian di dalam hidup agar kita dilayakkan ketika tugas kita sudah selesai menghadap kembali kepada Tuhan. Jadi izin saran saya, boleh saya sampaikan, saya sudah umur ya, jadi saya cukup memahami sebagai Kristen, saya sangat mengerti ya, meskipun saya sempat terjatuh. Jadi bagi para teman-teman yang mualaf, kembalilah menjadi anak-anak Tuhan ya. Hanya di dalam agama Kristen diajarkan tentang keselamatan, kebenaran, dan kekudusan di dalam hidup agar kita kelak layak untuk bersama Tuhan Yesus. Itu Bang Edis, saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Alek. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain Pak Alek ya. Terima kasih Bang Edis. Terima kasih, saya sangat bangga dengan Bang Edis meskipun jauh lebih muda. Anda luar biasa ya, Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati Bang Edis di dalam pelayanan di media sosial. Terima kasih Pak Alek, keturunkan ya. Iya. Dan berkati, ya. Udah 2 dulu. Hai. Hey bro, how are you? Sini Muhammad. Chillin bro, chillin. How are you? Challenge. Good. How are you? I'm good, thank you for asking. You want one battle? One friendly battle? Battle? I don't want a battle, bro. Are you from India, New Delhi, or where? From where? I'm From New Delhi? from Pakistan. Pakistan. Oh, Pakistan. I don't know how to speak. Why do you speak like this? Why do you speak? You're shaking your head like this. Okay, can you speak? Okay, can you speak? Can you speak without shaking your head like this? Yes, that's good, brother. You're shaking your head.
What the hell? Yeah. Do you speak English? Yes, Alhamdulillah. Okay. Yeah, Oh, welcome, okay. man. So, do you mind if we talk about religion? Because I'm a Christian and you're Muslim. Can we talk about that? No, brother, I don't talk about religion. Sorry Okay. for that. Okay, no problem. Okay, no worries. Thank you, bro. Never mind. Oke lah. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita bersihkan ya. Kita sudah bersihkan tadi. Ya, silakan ya. Atau mungkin teman-teman rindu ini ada bintang tamu karena kayaknya saya terus yang ngomong. Mungkin teman-teman rindu yang naik ke sini gitu supaya gantian dia yang berdiskusi atau bagaimana? Boleh. Siapa kira-kira yang teman-teman inginkan untuk menjadi bintang tamu? Supaya dia gantian diskusi dengan Muslim. Siapa kira-kira? Bintang tamunya. Coba sebutin siapa? Siapa kira-kira bintang tamu yang nongkrong di sini dan dia berdiskusi dengan Muslim atau siapa? Silakan. Halo? Ini baca namanya gimana nih, Pak? Fonturgo lah ya, Fonturgo. Fonturgo. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan ini? Ya, aku berani minta naik karena Lai mau kita ngomong santai aja, Lai bilang. Karena Oke. kalau ngomong agama rasanya Lai lebih jago dari aku. Gitu. Oke. Jadi sejak di Amerika Lai itu pada dasarnya ya kalau aku duga itu Lai itu apa namanya? Aku tinggal di Inggris Lai, tapi aku ikutin. Cuman ya kadang lain mahal kali lah itu pajak rumah itu. Nggak kedengeran, Bang. Nggak kedengeran, Bang. Suara Bang kayak kayak gimana ya? Kayak di dalam air. Oke, udah kedengaran sekarang? Iya, sekarang gimana? Iya. Iya, Lai di Amerika kan, aku di Inggris loh. Aku di Inggris. Aku orang Batak juga kok. Aku ikuti Lai, cuman dari sambil belajar lah aku masalah Kristen. Marga apa katanya teman-teman nanya? Marga Manurung. Manurung, oke. Ya silakan. Ini kan aku naik ini karena aku Lai udah mulai capek. Kita bicara santai-santai aja kata Lai. Kalau bicara santai aku bisa. Kalau bicara agama Lai lebih jago dari aku, walaupun aku Kristen. Jadi lebih bagus. Nggak usah kalau masalah negara Konoha, ya aku jauh lebih tua dari Lai, udah tau lah kita gimana kita bicarakan itu. Cuman teringatnya di Amerika itu Lai bilang pajak rumah segitu mahalnya ya. Iya, pajak rumahnya ini kalau dirupiahkan ya sekitar 150 juta 1 tahun. Itu udah termasuk apa? Bagian-bagian misalnya kayak di sini kan ada namanya. Kayak aku bayar rumahku ini 175 sebulan, pound sterling. 75 pound sterling setiap bulan. Itu bayaran apa tuh, Pak? Kayak sampah, polisi, itu council tax gitu. Oh, council. Oke. Berarti sekitar 2000 lah. 2000 setahun. Wah, kalau di Amerika kok lebih mahal ya pikirku. Iya. Dan di Inggris lebih susah punya rumah karena lebih mahal di sini rumah. Karena Iya. Di sini itu banyak pajak-pajaknya. Apalagi ini kan daerah termasuk daerah yang baru dibuka begitu. Jadi ya bukan baru juga sebenarnya, sudah 20 tahun dibuka daerah ini. Ada juga pajak kalau di sini tuh namanya Melrose namanya. Itu kayak tambahan untuk pembangunan sebuah city begitu. Tapi kalau di total segitu, jatuhnya sekitar segitu. Nah, harus benar-benar kita bisa
mengertilah apa yang Lai lakukan ini ya bermanfaat dan butuh biaya ya, karena kalau aku anggap ya Lai ini sebagai pendeta ya penghasilannya daripada dari jemaat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah Lai semangat yang Lai salurkan ke teman-teman mau Kristen Jadi mau cukup-cukupin Muslim, lah. bisa memberi pengertian bahwa kalau kamu mau dibela pengertianmu tentang agama ya apalah support lah gitu ya kan. Tapi udah luar biasa itulah ya. Untuk saat ini ya aku hanya bisa berdoalah dari belakang, mudah-mudahan ada nanti aku bisa berilah. Terima kasih. Jadi semangat terus lah ya, jangan apa. Tapi ya satu hal lagi aku pingin, karena aku termasuk salah seorang yang tidak suka ruwet birokrasi waktu Indonesia. Aku itu orang aku dulu anak buah Habibie. Oh. Tapi ya karena anak buah Habibie yang kebetulan aku itu lulusan dari universitas yang tidak ternama kayak ITB, ya. Jadi agak susah bergerak. Dalam arti aku bisa mengerti lah masalah minoritas kita, cuman aku nggak membenci gitu. Cuman aku pribadi seperti Lai juga. Aku pribadi, aku berjuang aja gitu, nggak membenci negara aku, nggak membenci bangsa senegaraku, tapi ya kayak diberi kepercayaan oleh agamaku ya agama kita. Ya kita harus bisa percaya, kita diberi gitu asal berusaha. Nah, jadi semangat lah ya, mudah-mudahan Lai juga bisa mengembangkan ini itu untuk birokrasi Indonesia, bukan hanya untuk apa aja, untuk supaya kita bisa bicara untuk berargumen tentang agama kita yang diserang atau apa, tapi tentang apa kemampuan negara itu untuk berkeadilan dalam birokrasi dan kesempatan. Oke, Lai. Oke, terima kasih Lai Manurung. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya. Oke, makasih. Iya teman-teman, bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi atau bagaimana? Karena sudah jam. Saya masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan teman-teman. Kemarin itu belum kelar. Atau teman-teman mau saya kasih tunjuk itu? Mau saya kasih tunjuk? Lanjut, rehat, lanjut. Udah 2 jam lewat. Udah hampir 2,5 jam teman-teman. Oh iya, udah 2 jam. Gimana? Mau lanjut? Atau kita ngobrol-ngobrol? Siapa kira-kira teman-teman yang mau ngobrol dengan saya ini ya? Nelly Borusaragi. Coba kita kasih naik Nelly Borusaragi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Bentar ya. Saya bantu dari sini bisa. Dah sudah. Aduh, kok jadi aku yang dinaikkan. Aduh, selamat malam. Gimana Ibu? Ada yang mau disampaikan Ibu? Oh, yang ku sampaikan cuma itu aja. Ya, saya juga pernah udah mengalami yang pernah pindah agama tapi sekarang kembali. Jadi maksud saya ya apa yang saya pernah sering saya dengar dari host kita ini, Abang Edis, semakin saya perdalam memang semakin saya kuat. Cuman ya pengalaman saya selama ini sudah cukup banyak masalah antara agama ini, Bang. Cuman tetap kita berpedoman, tidak boleh saling fitnah, tidak boleh saling menyakiti.
Ya, Ya. seperti yang tadi, yang barusan dibilang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi memang banyak perbedaan, banyak sekali perbedaannya memang yang saya alami sampai saya korbankan semuanya yang saya dapat demi ya mempertahankan yang saya hadapin saat ini sampai berkorban saya. Tetapi memang ya saya rasakan ya inilah kembalinya saya memikul Berarti ibu salib sempat lagi. mualaf, sempat jadi mualaf ibu. Sempat. Iya, Berapa berbau lama? aja lah, baru saraginya aku Oh iya. Berapa lama jadi dari mualaf? hampir dari 82 menikah sampai 2010. Berarti hampir 25 tahun ya. Hampir 24 tahun. Kemudian keluar lagi dari agama Islam. Ya tadinya sih sebenarnya ya saya seperti ini. Selama ini memang saya jalanin juga, saya kerjakan juga. Berarti sholat. Sholat. Oh, berarti hafal dong ayat-ayat Al-Quran. Enggak semuanya lah, enggak semuanya. Coba misalnya seperti apa? Ya misalnya ya pertama kan kita kalau sholat itu membaca Al-Fatihah. Gimana Ya kan, bacaan baca Al-Fatihahnya coba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, pernah jadi mualaf. Pernah jadi mualaf. Tapi asal dari mana ini Namburu ini? Siantar. Siantar. Kalau ininya apa sih ya? Klannya, sukunya, apa namanya? Cimalungun. Iya. Sebentar, ini saya mau tanya, ini mau observasi dulu saya. Banyak orang Simalungun jadi Islam. Enggak semua, enggak lah. Enggak juga, tapi ya enggak banyak pokoknya ya. Enggak. Ada suara apa itu ya teman-teman ya? Di sini nggak ada apa-apa kayaknya. Aku di luarnya ini lagi gara-gara kan gini. Saya kan ikut sama anak saya di sini. Anak saya ini kan semua masih Muslim. Jadi kalau saya mau mendengarkan edis TV ini saya keluar rumah. Oh gitu. Kenapa mereka berarti dulu jadi Muslimnya itu gara-gara pernikahan? Iya. Oh, nikah sama orang apa? Orang Sibolga, Tanjung, dari ke Pasar Ibu. Oh, Tanjung. Oke. Dapat sama Muslim, kemudian jadi ya tapi percuma juga kalau ngomong di sini pasti ketahuan anak-anak. Ya nggak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Mereka sudah ini kok. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Yang penting saya emang udah mereka tahu ya, dan mereka tahu pun apa tadinya makanya saya kembali lagi ya, mereka tahu semua. Jadi gitu. ini host adalah aku panggil ya. Iya. Panggil nama aja lah. Orang saya belum ada Edis, 40. ya. Iya. Ya, Edis. Kalau aku udah umur 63 tahun memang gini. Sini yang saya yang meninggalkan anak-anak lah saya bilang ya, karena saya hukumnya kan emang ya anak itu memang titipan bagi saya. Saya sakit hatinya dan terjadi pertengkaran di rumah tangga gara-gara saya pulang ke Medan berhubung orang tua saya meninggal. Nah, saya izin tidak boleh, tetap saya melangkah. Saya berpikir gini, saya ini kan terlahir ke dunia bukan dari sebuah pohon bambu, pasti dari ibu. Dan dulu pun dia tahu apa saya anut dulu. Berarti kan dia tahu saudara saya, keluarga saya masih Kristiani, ya. Dan nggak boleh, kalau dalam ajaran agama mereka nggak boleh itu kalau masuk orang yang meninggal secara Kristen. Melangkah satu langkah dari rumah tanpa izin suami, katanya tidak boleh, dan itu jatuhnya sudah talak kan begitu. Talak, ya. Tetapi kan saya
izin apa nggak izin dia, iya setuju izin, tetap saya melangkah, iya kan. Nah saya pulang, nah pulang dari situ saya tidak diterima lagi masuk kembali ke rumah. Itu masalahnya, itu aja masalahnya. Jadi saya berpikir, maaf, itu orang tua loh, ibu yang melahirkan saya. Kecuali kalau keluarga saya atau kakak saya, itu saya atau kakak saya atau bogu saya, siapa saya, itu boleh. Ini kan orang tua, jadi kok bisa langsung ditalak begitu, itulah. Tapi saya nggak mau ribut-ribut ya. Kalau memang itu maunya kamu, ya saya demi untuk mengabdi ke orang tua saya, kita berpisah, oke, saya terima. Itu aja sih. Jadi untuk anak-anak pun saya bilang, tapi anak-anak mengerti kan, kamu juga akan melakukan sebagai orang tua. Cuman buat kalian saya tidak mau memaksakan, tidak mau, apalagi pada berumah tangga. Ya sekarang ya mama ya di sini, ya oke mah gitu. Jadi kalau andai kata pun Berarti mereka dia tidak takut. Berarti dia mengimani bahwa kalau ada orang Islam gitu, sudah masuk Islam, kalau orang tuanya meninggal secara Kristen, memang dilarang untuk datang begitu ya? Iya. Iya. Ya seperti itulah. Iya, sampai itulah ininya. Jadi saya berpikir seperti ini, biarlah kalau memang itu dia ininya. Tapi saya ini lagi kok salah seperti mana coba? Berarti ajaran apa itu? Makanya saya langsung berpikir, oh itu tidak ajaran benar. Makanya saya kembali. Itu aja. Selamatlah Saya nggak mau kalau seperti nggak mau memperinikan orang siapapun itu, yang penting diri saya. Makanya saya puji Tuhan saat ini, ya biarlah hidup sendiri, tetap ada teman saya Tuhan Yesus, itu aja. Nggak mau berdebat, oh gini-gini, tidak mau. Soalnya apapun anak saya udah ada di situ, biarlah seperti yang tadi itulah, lakum dinukum mulyadin katanya, agamamu ya, tetapi tugas Namboru juga yang memberitahukan kebenaran, karena kalau kebenaran itu tidak dikasih tahu, nanti orang tersebut kan tidak tahu kebenaran gitu. Jadi pelan-pelan diberitahu kebenaran. Cuman buat saat ini tetap, saya pelan-pelan kok. Iya, cuman tetap dengan cara yang bijaksana seperti itu. Amin. Iya, tetap benar. Iya. Oke, hanya itu ya, Namboru. Iya. Apa itu? Makasih, Apa, silakan. Agis. Ya, makasih. Ya, makasih. Tadi ada yang mau disampaikan satu lagi? Ada yang mau saya sampaikan lagi. Apa itu? Buat saudara saya yang seiman dengan saya saat ini, kalau bisa janganlah sampai meninggalkan Tuhan Yesus, karena itulah juru selamat kita yang bisa membuat kita tenang, damai dan sejahtera. Itu aja. Oke, hanya itu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam, Namboru. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Ya, ya teman-teman ya begitulah ya. Banyak cerita-cerita yang sebenarnya kalau nggak kita dengerin kita tadi ini ya. Tapi ceritanya ya ini juga ya. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi? Coba kita kasih naik Khaidir Ilmi. Khaidir Ilmi. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Arya Jaya Mobil ya, silakan. Selamat malam Bang Arya, silakan Bang Arya. Ya, itu sedikit. Nyalakan kamera dulu Bang Arya. Siap, Bang Arya ini Muslim atau Kristen? Muslim Bang, alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Arya Jaya Mobil, Abang jualan mobil atau gimana Bang? Bentar ya. Ya, silakan. Jualan mobil atau bengkel mobil ini? Bengkel sama showroom Bang. Oh iya, silakan. Ya teman-teman, akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara teman-teman. Saya ada mau menyelesaikan, ada yang mau saya selesaikan, kemarin belum selesai. Apa teman-teman mau lihat?
Rehat dulu ya. Oke. Ya, teman-teman.